Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kalian akan belajar pelajaran biologi bab evolusi, materi asal-usul kehidupan, meliputi teori abiogenesis, teori biogenesis, dan teori biokimia. Seperti apa teorinya? Mari simak penjelasannya. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Dari teori abiogenesis, yaitu makhluk hidup terbentuk dari benda tak hidup. Kemudian teori biogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Dan teori biokimia, yaitu makhluk hidup terbentuk dari reaksi kimia. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Aristoteles, seorang ahli filsafat dari Yunani, mengajukan teori abiogenesis. Menurut teori ini, makhluk hidup itu terbentuk secara spontan dari benda tidak hidup, atau dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Sehingga teori ini juga disebut teori generatio spontanea, yang berarti makhluk hidup terbentuk secara spontan. Sebagai bukti, Aristoteles mencatat beberapa contoh kemunculan hewan secara tiba-tiba. Misalnya, kemunculan belatung dari daging busuk dan tikus dari gandum yang disimpan di gudang. Teori ini diyakini hingga 2000 tahun. Banyak yang mempercayai teori generatio spontanea, dan banyak percobaan yang dilakukan para ahli untuk membuktikan teori ini. Salah satunya dilakukan oleh seorang doktor bernama Jan Baptist van Helmont. Helmont mengemukakan teori abiogenesis berdasarkan hasil percobaannya dengan menyimpan biji-bijian dan kain lusuh di sudut ruangan. Beberapa hari kemudian, Helmont menemukan ada tikus hidup di dalamnya. Helmont menyimpulkan bahwa tikus-tikus tersebut berasal dari kain lusuh. Sebelum lanjut, coba jawab ya kuis. Teori generatio spontanea atau teori abiogenesis pertama kali dicetuskan oleh pada tahun 1668. Francesco Redi melakukan percobaan untuk menguji teori abiogenesis dengan membuktikan bahwa belatung itu bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang bertelur. Hal ini dilakukan karena dia merasa tidak yakin jika makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Dia melakukan percobaan dengan menyiapkan daging yang diletakkan pada beberapa wadah. Ada daging yang diletakkan di wadah terbuka, wadah yang tertutup rapat, dan wadah yang tertutup dengan kain kasa yang memiliki pori-pori yang besar. Setelah dibiarkan beberapa hari, daging di wadah terbuka ada banyak belatung dan lalatnya, sedangkan di wadah tertutup tidak ada belatung dan lalat. Di wadah yang ditutup kain kasa juga terdapat belatung di bagian atas. Dia menyimpulkan makhluk hidup itu bukan berasal dari benda tak hidup,
tapi berasal dari makhluk hidup lain. Lanjut, pada tahun 1674, ada Anthony yang jadi orang pertama yang melihat mikroorganisme di bawah mikroskop. Mikroorganisme yang diamatinya tersebut adalah protista, alga, dan juga yang didapatkan dari berbagai sumber, dari air hujan, kolam, dan juga mulutnya sendiri. Penemuan Anthony tersebut memicu timbulnya berbagai argumen teori, dan berbagai percobaan dilakukan untuk membuktikan asal-usul mikroorganisme. Kemudian di tahun 1745, John Needham melakukan percobaan untuk mendukung teori abiogenesis. Percobaan dengan merebus air kaldu dalam tabung selama beberapa menit untuk matikan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Setelah direbus air kaldu, didinginkan dan tabung ditutup agar tidak terkontaminasi mikroorganisme dalam tabung. Setelah beberapa hari, air kaldu jadi keruh dan ada banyak mikroorganisme. John Needham menyimpulkan bahwa mikroorganisme itu berasal dari air kaldu. Nah, pada tahun 1768, Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan yang sama seperti John Needham untuk menolak hasil percobaan John Needham. Menurutnya, John Needham manaskan kaldunya kurang. Mikroorganisme di kaldu belum sepenuhnya mati dan tabung kurang ditutup dengan rapat, sehingga terkontaminasi mikroorganisme dari udara luar. Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan namun dengan merebusnya lebih lama dan memastikan tabungnya tertutup dengan rapat. Setelah beberapa lama, kaldu tetap jernih dan tidak ada mikroorganisme. Lazzaro Spallanzani menyimpulkan mikroorganisme yang ada di air kaldu itu berasal dari mikroorganisme di udara. Akhirnya, pada tahun 1854, Louis Pasteur berhasil mematahkan teori abiogenesis dengan membuktikan bahwa mikroorganisme pada air kaldu berasal dari mikroorganisme di udara. Louis Pasteur menjawab sanggahan dari John Needham melalui percobaannya menggunakan tabung angsa dengan menggunakan air kaldu, namun tabung atasnya lekuk leher seperti angsa. Tujuannya supaya udara tetap masuk, tapi mikroorganisme yang ada di udara bisa terperangkap di bagian lekukannya. Dan untuk sampai ke kaldu, dalam tabung leher angsa direbus sampai mikroorganisme yang ada di dalam itu benar-benar mati. Kemudian tabung didinginkan. Setelah beberapa lama, air kaldu di dalamnya itu tetap jernih dan nggak ada mikroorganisme karena mikroorganisme terperangkap di bagian lekukan tabung. Tapi ini setelah bagian leher angsa tabung dipatahkan, mikroorganisme bisa masuk dan air kaldu langsung jadi keruh. Dari sini, Louis Pasteur menyimpulkan mikroorganisme pada kaldu dibawa dari udara, bukan berasal dari air kaldu. Dari eksperimen Louis Pasteur ini berhasil mematahkan teori abiogenesis. Teori biogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Sebelum lanjut, mari kita kuis terlebih dahulu. Belatung bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang bertelur, dibuktikan oleh
Pada tahun 1920, Alexander dan J.B.S. Halden menyatakan bahwa makhluk hidup pertama berasal dari primordial soup atau sup purba. Pada bumi primitif, bahan anorganik yang ada pada atmosfer purba berupa karbon, hidrogen, uap air, amonia, dan metana. Itu dapat bereaksi akibat adanya energi dari petir atau sinar matahari dan akan membentuk senyawa organik. Senyawa organik tersebut terakumulasi di lautan dan membentuk primordial soup atau sup purba. Dari situ muncullah makhluk hidup sel tunggal prokaryotik pertama kali. Pada tahun 1953, Harold Urey dan Stanley Miller melakukan percobaan untuk menguji teori Oparium dan Halden. Mereka membuat model simulasi bumi purba seperti pada gambar. Gas-gas seperti metana, amonia, karbon dioksida, dan uap air dikumpulkan di bagian tabung atas, lalu diberi kejutan listrik seolah-olah kesambar petir di atmosfer. Hasil reaksinya akan melewati bagian kondensor buat dikondensasi. Hasil kondensasi akan jatuh ke bagian bawah tabung untuk ditampung. Lama-kelamaan hasil tampungannya jadi keruh, dan setelah diamati ternyata ada senyawa organik berupa asam amino. Asam amino merupakan salah satu bahan organik penyusun makhluk hidup. Oleh karena itu, Urey dan Miller menyimpulkan bahan organik berupa asam amino itu berasal dari bahan anorganik berupa amonia, metana, karbon dioksida, dan uap air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kalian akan belajar pelajaran biologi bab evolusi, materi teori evolusi, meliputi konsep evolusi, teori evolusi menurut beberapa ahli, fenomena alam yang mendukung teori evolusi. Simak dengan baik ya. Apa sih itu evolusi? Evolusi adalah proses perubahan struktur makhluk hidup yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, dalam satu generasi ke generasi berikutnya. Kata kuncinya adalah perubahan karakteristik makhluk hidup, jangka waktu lama, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Berdasarkan skala perubahannya, evolusi itu dibagi jadi dua, yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi adalah perubahan dalam skala kecil, tidak terbentuk spesies baru. Makroevolusi adalah perubahan dalam skala besar, terbentuk spesies baru. Contoh mikroevolusi adalah terbentuknya variasi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Kamu minum antibiotik untuk mengobati tipes karena bakteri Salmonella. Kalau kamu minum antibiotiknya disiplin, maka bakterinya bakalan berangsur-angsur mati. Kalau kamu minum antibiotiknya bolong-bolong, yang terjadi malah si bakterinya nggak mati dan jadi kebal atau resisten terhadap antibiotik tersebut. Nah, bakteri Salmonella yang kebal ini akan jadi bakteri variasi baru yang resisten terhadap antibiotik. Ingat ya, dia masih sama-sama bakteri Salmonella, cuma beda variasi aja.
Perubahan pada bakteri Salmonella ini termasuk mikroevolusi, karena hanya menghasilkan variasi dalam satu spesies, tidak sampai membentuk spesies baru. Kalau contoh makroevolusi adalah terbentuknya beberapa spesies baru burung finch di Kepulauan Galapagos. Awalnya, nenek moyang burung finch itu sama, tapi setelah ribuan terisolasi satu sama lain dalam populasi yang berbeda, populasi burung ini akhirnya mengalami mikroevolusi hingga makroevolusi, sehingga sekarang terbentuklah beberapa spesies burung finch. Perubahan pada burung finch ini termasuk makroevolusi, karena sampai terbentuk spesies yang baru. Oke, sekarang coba jawab kuis ya. Terbentuknya variasi dalam satu spesies merupakan hasil dari A. Mikroevolusi, B. Makroevolusi. Kemudian kita bahas teori-teori evolusi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, teori evolusi menurut Lamarck. Pada tahun 1809, Jean Baptiste Lamarck mengemukakan teori evolusi yang menyatakan bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungan. Teori ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Filosofis Geologi. Yang terpenting yang disampaikan dalam bukunya tersebut adalah: pertama, lingkungan itu memengaruhi ciri atau sifat makhluk hidup. Kedua, hukum use dan disuse menyatakan bahwa organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan akan berkembang, sedangkan organ yang tidak digunakan akan menyusut atau mengalami kemunduran. Kemudian yang ketiga, ciri atau sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan dapat diturunkan kepada keturunannya. Contoh yang populer adalah evolusi jerapah. Lamarck berpendapat bahwa zaman dulu semua jerapah itu lehernya pendek, tapi seiring berjalannya waktu, pohon sumber makanan jerapah makin lama makin tinggi. Agar tetap bisa makan, jerapah sering menjulurkan lehernya untuk bisa menggapai dedaunan di atas pohon. Karena jerapah tersebut selalu menjulurkan lehernya, lama-kelamaan lehernya jadi bertambah panjang. Sedikit demi sedikit, jerapah yang udah punya sifat leher panjang tadi bisa nurunin sifat leher panjang, yaitu ke anaknya. Makanya jerapah zaman sekarang lehernya itu panjang-panjang. Kedua, kita bahas teori evolusinya Darwin. Pada tahun 1859, Charles Robert Darwin mengemukakan teori evolusi dalam buku yang judulnya On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yang berisi dua teori utama, yaitu yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi karena adanya mekanisme seleksi alam. Untuk membandingkan dengan teori Lamarck, Darwin juga pakai contoh jerapah. Jadi kalau menurut pendapat Darwin, zaman dulu itu ada jerapah leher pendek dan jerapah leher panjang. Ada variasi. Karena pohon sumber makanan mereka itu tinggi, jadinya yang bisa makan itu cuma jerapah yang lehernya panjang. Jerapah yang lehernya pendek nggak bisa makan. Kelamaan, jerapah terpendek akan terseleksi dan mati. Akhirnya yang bisa bertahan hidup cuma jerapah yang lehernya panjang. Itulah kenapa jerapah yang ada saat ini adalah jerapah berleher panjang. Karena jerapah berleher pendek terseleksi dan akhirnya punah sekarang.
Sekarang kita bahas teori evolusinya Weismann. Pada tahun 1893, Weismann mengemukakan teori evolusi yang matahin teori Lamarck. Bertentangan dengan Lamarck, Weismann menyatakan bahwa sifat yang didapatkan dari lingkungan itu nggak diwariskan ke keturunannya. Teori ini diperkuat dengan percobaannya menggunakan tikus. Weismann melakukan eksperimen dengan mengawinkan tikus betina dan jantan berekor panjang yang sudah dipotong ekornya. Percobaan itu terus dilakukan hingga 20 kali, tapi hasilnya nggak ada satupun keturunan yang berekor pendek. Semuanya berekor panjang dari percobaan ini. Weismann menyimpulkan kalau sifat yang didapatkan dari lingkungan itu nggak akan diwariskan ke keturunannya. Weismann ini mendukung teori Darwin terkait evolusi jerapah. Oke, sekarang kuis ya. Peristiwa yang menunjukkan terjadinya seleksi alam pada evolusi jerapah menurut Darwin adalah: A. Jerapah berleher pendek mati karena tidak dapat makan. B. Panjang leher jerapah bervariasi. Sekarang kita bahas fenomena alam yang mendukung teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin menyatakan kalau evolusi terjadi akibat adanya seleksi alam. Nah, teori ini jadi salah satu teori yang paling diyakini karena ada beberapa fenomena yang mendukung teori tersebut. Contohnya adalah evolusi burung finch di Kepulauan Galapagos. Beberapa spesies burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos merupakan contoh evolusi yang paling sering dipelajari. Awalnya, nenek moyang burung finch tinggal di daerah Amerika Selatan, dan mereka satu spesies. Dalam populasi nenek moyang burung finch tersebut, ada beberapa variasi, seperti ukuran tubuh dan bentuk paruh. Ingat ya, walaupun ada variasi, tapi mereka masih satu spesies, jadi masih bisa saling kawin. Nah, saat nenek moyang burung finch di Kepulauan Galapagos yang punya lingkungan dan sumber makanan yang berbeda-beda, akhirnya burung finch dituntut untuk beradaptasi sesuai lingkungannya. Di salah satu pulau tersebut, sumber makanannya yang banyak itu biji-bijian. Maka variasi burung finch yang punya paruh paling besar akan dapat bertahan hidup di pulau itu. Dan variasi yang punya paruh kecil akan mencari makan di pulau lain. Biar tetap bertahan hidup, maka burung finch akan mencari tempat yang sumber makanannya itu sesuai dengan bentuk dan ukuran paruhnya. Dan burung finch yang memiliki bentuk paruh yang nggak sesuai dengan sumber makanan yang ada itu akan terseleksi. Ini bikin burung finch akan memiliki paruh yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya yang ada pada habitatnya. Setelah ribuan tahun terisolasi satu sama lain dalam populasi yang berbeda, populasi burung ini akhirnya nggak bisa saling kawin lagi dan akhirnya membentuk beberapa spesies baru. Contoh selanjutnya adalah evolusi ngengat biston bitularia. Dulunya, ngengat yang berwarna cerah itu jumlahnya lebih banyak daripada ngengat berwarna gelap. Karena mereka hidup di batang pohon dan lingkungannya yang bersih. Jadi, yang warnanya gelap itu akan terlihat kontras dan lebih mudah dilihat oleh predator. Adanya revolusi industri di Inggris tahun 1800-an, batu bara digunakan sebagai bahan bakar asap. Hasil pembakaran yang ini bikin lingkungan di sekitarnya jadi lebih gelap, termasuk pohon-pohon di sekitarnya. Akhirnya, ngengat berwarna gelap jadi lebih adaptif dibandingkan dengan berwarna cerah, yang warnanya lebih terlihat kontras dengan lingkungan sehingga lebih mudah terlihat dan dimangsa oleh predatornya.
sehingga jumlah semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Sebaliknya, ngengat berwarna gelap itu nggak terlihat oleh predatornya, sehingga akan tetap hidup dan dapat berreproduksi dengan baik. Kesimpulan dari kejadian ini ada individu yang memiliki sifat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan akan dapat bertahan hidup dan menurunkan sifatnya ke keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kalian akan belajar pelajaran biologi bab evolusi, materi petunjuk evolusi, meliputi fosil, perbandingan anatomi, perbandingan embriologi, perbandingan fisiologi dan biokimia, serta peristiwa domestikasi. Simak dengan baik ya. Petunjuk evolusi yang pertama adalah fosil, yaitu sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Fosil itu dari bahasa Latin, artinya menggali. Karena emang buat nyari fosil itu harus ngegali, itu kan terbentuknya jutaan tahun yang lalu. Jadi nggak heran kalau fosil itu letaknya jauh di bawah tanah. Kenapa sih fosil itu bisa jadi petunjuk evolusi? Karena fosil itu kan sisa-sisa makhluk hidup zaman dulu, bisa berupa tulang atau cangkang. Nah, dari sisa-sisa makhluk hidup tadi, para peneliti bisa memperkirakan struktur dan jejak aktivitas dari organisme di masa lalu. Dari situ bisa dibandingkan deh antara struktur tubuh makhluk hidup masa lampau sama makhluk hidup zaman sekarang, apakah punya susunan tulangnya sama atau enggak. Walaupun secara keseluruhan bentuk tubuh suatu hewan itu bisa beda banget, tapi bisa jadi dia berkerabat dekat. Adanya perbedaan struktur antara makhluk hidup sekarang dengan makhluk hidup di masa lalu menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami proses evolusi. Para ahli berpendapat bahwa setiap lapisan pada batuan itu menggambarkan umur yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, para peneliti dapat mengamati perkembangan evolusi suatu makhluk hidup melalui fosil pada tiap lapisannya. Contoh fosil terlengkap yang pernah ditemukan adalah fosil kuda, karena hampir ditemuin di tiap lapisan batuan, mulai dari fosil yang berumur 60 juta tahun yang lalu hingga fosil equus yang berumur 2 juta tahun yang lalu. Para ahli yakin bahwa fosil-fosil tersebut adalah fosil kuda yang menunjukkan adanya perubahan. Kayak misalnya tubuhnya nambah besar, dari sebesar kucing hingga sebesar kuda saat ini. Jarak antara mata dan mulut itu makin jauh, lalu lehernya makin panjang. Perubahan bentuk geraham dari pemakan dedaunan menjadi pemakan rumput. Lalu anggota tubuh makin panjang sehingga bisa lari makin cepat. Kemudian reduksi jumlah jari kaki yang tadinya 5 jadi cuma 1. Petunjuk evolusi selanjutnya adalah perbandingan anatomi atau struktur bagian dalam tubuh. Perbandingan anatomi ini bisa dilihat dari struktur homologi dan struktur analogi. Struktur homologi berarti memiliki struktur anatomi yang sama, tapi fungsinya beda. Sedangkan struktur analogi berarti memiliki struktur anatomi yang beda, tapi punya fungsi yang sama.
Coba kamu perhatikan gambar ini. Ada tangan manusia, kaki kucing, sirip paus, dan sayap kelelawar. Semua anggota gerak ini bentuk dan juga fungsinya berbeda-beda. Tapi kalau diperhatikan lagi, struktur tulang penyusunnya itu ternyata sama. Walaupun dari struktur bagian luar atau morfologinya itu terlihat beda, namun ternyata struktur bagian dalam atau anatominya itu sama. Morfologi berbeda karena fungsinya juga berbeda. Kayak kaki kucing untuk berjalan, sayap kelelawar untuk terbang, sirip paus untuk berenang, memiliki anatomi yang berbeda. Ini disebut struktur homologi. Adanya struktur homologi ini menunjukkan bahwa makhluk hidup tersebut memiliki nenek moyang yang sama. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Ada kupu-kupu dan kelelawar. Sama-sama punya sayap yang fungsinya buat terbang. Dilihat-lihat bentuknya sayapnya ini terlihat mirip. Kemiripan morfologi ini karena sayap kupu-kupu dan sayap kelelawar sama, yaitu untuk terbang. Tapi kalau dilihat dari struktur anatomi penyusunnya, sayap keduanya itu berbeda. Kelelawar ada tulangnya, kalau di kupu-kupu tidak ada. Struktur anatomi yang berbeda tapi fungsi yang sama ini disebut struktur analogi. Walaupun punya fungsi yang sama, tapi kalau struktur anatominya berbeda, maka dianggap memiliki nenek moyang yang berbeda. Adanya struktur homologi dan struktur analogi ini menunjukkan bahwa suatu makhluk hidup mengalami evolusi divergen dan evolusi konvergen. Evolusi divergen adalah munculnya individu yang memiliki bentuk morfologi berbeda, walaupun berasal dari garis keturunan yang sama. Sedangkan evolusi konvergen adalah munculnya individu dengan bentuk morfologi yang mirip, walaupun berasal dari garis keturunan yang berbeda. Sekarang kita bahas petunjuk evolusi selanjutnya, yaitu perbandingan embriologi pada vertebrata. Coba deh kamu perhatikan gambar perbandingan embrio vertebrata ini. Ada embrio ikan salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Tahap awal embrio bentuknya hampir mirip semua. Untuk tahap perkembangan, embrio selanjutnya masing-masing individu akan terspesialisasi sesuai dengan spesiesnya. Kayak misalnya pada suatu titik dalam perkembangannya, semua embrio vertebrata punya ekor yang terletak di bagian belakang anus. Terus juga sama-sama punya celak insang, tapi seiring perkembangannya, masing-masing bagian ini akhirnya akan berkembang menjadi struktur yang sangat berbeda. Misalnya celak insang pada ikan itu akan membentuk insang, sedangkan pada manusia dan mamalia lain, elang insang akan berkembang menjadi bagian dari telinga, atau lubang kerongkongan atau faring. Kesamaan tahap awal embrio pada vertebrata inilah memperkuat kemiripan nenek moyang makhluk hidup, menjadi bukti kalau ada evolusi. Petunjuk evolusi selanjutnya adalah organ vestigial. Organ vestigial yaitu struktur yang kurang penting atau bahkan nggak ada fungsinya bagi suatu organisme. Organ vestigial ini dulunya punya peran penting pada nenek moyang, tapi lama-kelamaan nggak dipakai. Misal pada kerangka ular itu terdapat sisa tulang panggul dan tulang kaki dari nenek moyang mereka yang punya kaki. Terus kalau contoh pada manusia itu terdapat appendix atau usus buntu yang merupakan sisa-sisa sebagian sekum atau bagian pada usus besar yang mengecil. Di beberapa spesies lain, ruminansia contohnya, sekum berkembang baik. Selain itu ada selaput mata atau membran nictitans pada sudut mata sebelah kanan, di mana di beberapa hewan itu berkembang dengan baik, tapi hanya tersisa sedikit di ujung mata pada manusia. Terus ada juga tulang ekor yang merupakan sisa dari ekor yang dimana untuk beberapa hewan tulang ekor ini berkembang baik, tapi karena manusia nggak terlalu membutuhkan ekor, makanya lama-kelamaan tereduksi.
Nah, organ-organ ini termasuk organ vestigial karena diduga berasal dari hasil evolusi. Sekarang lanjut ke perbandingan fisiologi dan biokimia. Kita bahas perbandingan fisiologi atau fungsi sistem dalam tubuh dulu. Adanya kesamaan fisiologi pada makhluk hidup yang berbeda jenis itu juga menunjukkan kalau makhluk hidup itu punya nenek moyang yang sama dan telah mengalami evolusi. Contohnya, paus dan burung. Hewan tersebut punya bentuk dan habitat yang berbeda, tapi punya kesamaan yaitu sama-sama napas pakai paru-paru. Nah, kesamaan fisiologi ini memperkuat adanya kekerabatan antara makhluk hidup tersebut. Sekarang coba jawab ya, kuis. Perbandingan fisiologi dapat menjadi petunjuk evolusi pada A. Spesies berbeda namun memiliki fisiologi yang sama. B. Spesies sejenis namun memiliki fisiologi yang berbeda. Lanjut ke perbandingan biokimia. Jika dianalisis secara kimia, semua makhluk hidup mulai dari bakteri, tanaman, hewan, dan manusia itu punya materi genetik berupa DNA yang terdiri dari 4 komponen basa nitrogen yang sama, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Setiap urutan 3 basa nitrogen dalam DNA berperan sebagai kode untuk produksi asam amino yang persis sama di semua organisme. Kesamaan urutan DNA pada organisme juga bisa menunjukkan kalau organisme tersebut berkerabat dekat. Inilah yang memperkuat adanya evolusi, mulai dari bakteri yang strukturnya sederhana sampai manusia yang struktur tubuhnya kompleks. Selanjutnya, peristiwa domestikasi. Ternyata evolusi juga terjadi karena usaha manusia, yaitu proses domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk mengubah hewan dan tumbuhan liar. Hewan dan tumbuhan yang teradaptasi manusia dan lingkungannya yang baru lalu mengalami modifikasi seiring dengan berjalannya waktu. Contoh makhluk hidup hasil domestikasi adalah anjing. Ceritanya zaman dulu sekitar 30-40 ribu tahun yang lalu, manusia purba manfaatin serigala liar buat ngusir hewan liar, pengganggu manusia. Karena indera mereka tajam, makanya bisa mendeteksi datangnya hewan pemangsa dan dijadiin penjaga sama manusia purba. Tapi serigala yang dipilih adalah serigala yang nggak mengancam, kayak misalnya serigala yang perilakunya nggak terlalu liar, terus yang ukuran tubuhnya agak nggak terlalu besar, dan gigi yang nggak terlalu tajam. Itu akan dibiarkan hidup dan dipelihara. Tapi kalau perilaku dan bentuk tubuh yang mengancam manusia akan dibunuh. Dari sini terjadilah seleksi di mana serigala yang berperilaku baik dan bentuk tubuhnya itu tidak membahayakan akan lebih banyak dipelihara oleh manusia purba. Ini termasuk seleksi buatan, terjadi akibat campur tangan manusia, bukan seleksi alam. Proses domestikasi ini terjadi selama ribuan tahun dan mengakibatkan perilaku, ukuran tubuh, dan bentuk gigi serigala yang dianggap membahayakan akhirnya menjadi lebih jinak. Makanya anjing-anjing peliharaan yang dipelihara orang saat ini merupakan hewan yang sifat aslinya udah berubah. Saat ini manusia juga menyeleksi anjing dan melakukan kawin silang untuk mendapatkan sifat anjing yang diinginkan. Makanya sekarang banyak dihasilkan berbagai jenis ras anjing. Contohnya kayak anjing Chihuahua, Bulldog, dan lain-lain. Dari sini bisa disimpulin kalau usaha domestikasi itu bisa terjadi melalui seleksi dan juga kawin silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kamu akan belajar tentang bioteknologi. Dari mulai konsep dasarnya,
kemudian jenis bioteknologi dan perbedaannya. Kita juga akan membahas salah satu bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional. Oke, dari konsep dasarnya dulu. Bioteknologi itu dari kata bio, yang artinya makhluk hidup. Bioteknologi itu adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk membuat atau memodifikasi aplikasi produk dengan menggunakan proses atau teknologi tertentu. Kata kuncinya adalah pemanfaatan makhluk hidup, kemudian proses atau teknologi, dan juga produknya. Jenis bioteknologi ada dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional, dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional memanfaatkan makhluk hidup secara langsung. Prosesnya itu alami, yaitu lewat metabolisme. Contohnya kayak fermentasi buat menghasilkan suatu produk. Misalnya bikin yogurt. Itu kan pakai bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus. Bakteri yang bakal langsung ditambahkan ke susu buat ngelakuin fermentasi. Terus kalau bioteknologi modern menggunakan atau manfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung dan hanya bagian-bagian tertentunya saja. Soalnya lewat proses dan teknologi yang canggih yang gunain prinsip rekayasa genetika ataupun teknologi reproduksi sehingga bisa menghasilkan produk. Contoh produknya kayak hormon insulin sintetis buat pengobatan penderita diabetes mellitus. Di dalamnya nggak ada makhluk hidupnya, tapi buat bikin yaitu butuh bakteri dari hasil rekayasa genetika, penghasil insulin dan materi genetik bakteri, terus inseminasi buatan. Dua jenis bioteknologi bisa kita lihat bedanya dari tabel. Kalau bioteknologi modern itu lebih canggih dari konvensional, yaitu lewat rekayasa genetika ataupun teknologi reproduksi. Konsep bioteknologi udah, jenis dan juga perbandingannya juga udah. Sekarang kita bahas bioteknologi konvensional lebih detail lagi. Karakteristik dan juga produknya. Pertama, karakteristiknya yaitu seperti yang sudah kita bahas. Makhluk hidup secara langsung dan juga prinsipnya itu secara alami. Fermentasi yang langsung dilakukan sama makhluk hidup yang digunain cara dan alat atau teknologi yang digunakan sederhana, nggak perlu keahlian khusus untuk melakukannya. Kamu bisa melakukannya di rumah, seperti bikin yogurt sendiri. Tapi biar berhasil tentu harus melakukan langkah-langkah dengan benar ya. Beli juga umumnya kecil dan biaya produksinya juga relatif lebih murah. Sekarang kita bahas produk dari bioteknologi konvensional ya. Nah, produk itu ada banyak, tapi nggak usah dihafalin. Cukup tahu bahannya, proses dan mikroorganisme yang berperan dalam prosesnya. Nah, pertama ada tempe. Ini nggak asing lagi ya sama makanan satu ini.
bahannya tuh dari kacang kedelai yang udah dicuci, direbus. Kemudian ditambahkan sama mikroorganisme tuh pakai jamur Rhizopus. Ini bakalan menghasilkan enzim buat mecah zat gizi pada kedelai kayak protein, karbohidrat, lemak. Jadi lebih sederhana lagi sehingga mudah dicerna, dan hanya itu yang tadi ditambahkan terus ngebentuk miselium yang menembus kedelai. Kalau miselium ya udah rapat, jadi deh tempe yang padat dan berwarna putih. Yang putih ini kumpulan jalinan miselium Rhizopus. Selanjutnya ada nata de coco. Bahannya itu dari kelapa, kemudian ditambahkan mikroorganismenya pakai Acetobacter. Selama fermentasi di Acetobacter ini bakalan menghasilkan enzim selulase sintetis yang mengubah glukosa dari air kelapa jadi benang-benang selulosa. Yang selanjutnya dirangkai menjadi lembaran serat selulosa yang tampak seperti lapisan jeli, yang nantinya dibilas terus dipotong-potong dan jadi. Produk bioteknologi konvensional selanjutnya adalah antibiotik. Bisa mencegah atau membunuh bakteri. Antibiotik hasil metabolit sekunder dari bakteri atau jamur tertentu. Contohnya antibiotik penisilin. Hasil metabolisme jamur Penicillium notatum dan Penicillium schizogenum. Selanjutnya ada kimchi dari bahan sawi, bakteri Lactobacillus kimchi. Kemudian tape dari singkong atau beras ketan dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Lalu roti dari tepung terigu dari bakteri Saccharomyces cerevisiae. Dan kecap dari kedelai hitam dengan bakteri Aspergillus oenthi atau Aspergillus oryzae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kamu akan belajar tentang bioteknologi modern ya. Dan juga salah satu prinsipnya ini yaitu rekayasa genetika. Di video sebelumnya kita udah belajar konsep dasar bioteknologi sama salah satu jenis bioteknologi yaitu bioteknologi konvensional. Nah, berarti kita akan belajar bioteknologi modern dari karakteristiknya, terus juga teknik-tekniknya. Pertama nih, karakteristik bioteknologi modern, yaitu sesuai namanya modern. Teknologi atau proses yang digunain di bioteknologi ini lebih canggih atau lebih modern, yaitu ngegunain prinsip rekayasa genetika ataupun teknologi reproduksi, sehingga alat-alatnya juga canggih. Dan tentu biaya produksi yang dikeluarin itu relatif lebih mahal, dan skala produksi di bioteknologi modern itu umumnya lebih besar. Terus kalau dari makhluk hidup yang dimanfaatin ini, bioteknologi modern itu memanfaatkan makhluk hidup secara nggak langsung, dan umumnya bagian tertentunya aja, kayak selnya aja atau gennya aja. Karakteristik berikutnya nih, karena serba modern dan juga canggih, cuma bisa dilakuin sama orang dengan keahlian khusus dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya nih,
insulin sintetis itu dibuat sama ahli bioteknologi. Orang awam nggak bisa ya bikin insulin sintetis atau teknologi bayi tabung yang cuma bisa dilakuin sama ahli teknologi embriologis. Nah, kita udah tahu nih karakteristik bioteknologi modern lebih detail ya. Sekarang berarti kita bisa bandingin ya sama bioteknologi konvensional lebih detail lagi. Coba kamu perhatikan tabel berikut ini ya. Perbandingan pertama dari teknologi atau prosesnya nih. Kalau konvensional itu pakai prinsip fermentasi. Kalau modern pakai prinsip rekayasa genetika atau teknologi reproduksi. Terus dari makhluk hidup yang dimanfaatin, kalau konvensional itu memanfaatkan makhluk hidup secara langsung ya. Kalau modern nggak langsung. Lalu dari alat dan biayanya nih. Kalau konvensional alatnya itu kan sederhana, sehingga biayanya relatif lebih murah. Kalau modern kebalikannya, alat itu lebih canggih sehingga biayanya juga relatif lebih mahal. Dan dari orang yang melakukannya, kalau konvensional itu bisa dilakukan sama siapa saja, tapi kalau modern oleh ahli tertentu. Oke, karakteristik modern selesai nih. Sekarang kita bahas teknik dari bioteknologi modern ya. Nah, bioteknologi modern itu pakai prinsip rekayasa genetika dan teknologi reproduksi, sehingga tekniknya juga dibagi berdasarkan prinsipnya nih. Kalau di rekayasa genetika itu ada teknik DNA rekombinan dan fusi sel. Nah, kalau di teknologi reproduksi itu ada fertilisasi in vitro, cloning sel hewan, inseminasi buatan, dan kultur jaringan. Tapi di video ini kita bahas dari rekayasa genetika dulu ya. Yaitu mulai dari DNA rekombinan meliputi definisi, komponen, tahapan, dan produknya. Oke, dari definisinya nih. Teknik DNA rekombinan itu adalah teknik penyatuan dari dua sumber buat ngehasilin DNA rekombinan atau DNA yang telah termodifikasi. Contoh produk dari teknik ini adalah hormon insulin sintetis dan juga tanaman transgenik. Sebelum kita bahas keduanya, kamu harus tahu nih komponen yang dibutuhin di teknik DNA rekombinan ini. Yaitu ada gen target, terus vektor, enzim, dan juga sel wadah. Nah, kalau gen target itu berisi gen yang diharapkan ekspresinya. Contoh, kalau untuk bikin insulin sintetis berarti gen targetnya itu gen penghasil insulin dari pankreas. Terus nih, ada vektor atau pembawa gen target. Nah, biasanya itu berupa plasmid bakteri. Apa itu plasmid? Plasmid itu adalah DNA bakteri yang bentuknya sirkuler dan letaknya itu terpisah dari DNA kromosom. Kenapa pakai plasmid bakteri? Nah, alasannya itu plasmid bakteri bisa dipindah-pindahin dan juga bisa bereplikasi. Oke, berikutnya nih, ada enzim yang terdiri dari enzim restriksi, endonuklease, dan enzim ligase. Kalau restriksi, endonuklease itu buat motong DNA di ikatan fosfodiesternya pada gen target ataupun vektor. Kalau ligase itu enzim buat ngelem atau nyambungin atau buat bikin ikatan fosfodiester lagi antara DNA gen target dan juga vektor, sehingga akan menjadi DNA rekombinan. Nah, komponen berikutnya ada sel wadah nih. Sel wadah ini buat naruh DNA rekombinannya. Biasanya sel wadah itu berupa sel bakteri. Contohnya E. coli ya. Oke, definisi udah, komponennya juga udah.
Nah, sekarang langkah dari teknik DNA rekombinan. Coba kamu perhatiin ya, soalnya langkah ini bakalan jadi dasar untuk memahami proses pembentukan hormon insulin sintetis dan juga tanaman transgenik. Oke, secara sederhana teknik rekombinan itu isolasi, potong, gabung, transfer. Baik, kita bahas ya. Isolasi atau mengambil gen target dan vektor dari sumber masing-masing. Terus potong, yaitu gen target sama vektor yang tadi udah diisolasi sama-sama dipotong pakai enzim restriksi yang sama juga. Biar bisa ngepas nih kalau digabungin, habis itu gabung gen target dan vektor dilem atau digabungin pakai enzim ligase sehingga terbentuklah DNA rekombinan. Kemudian transfer. Nah, si rekombinan ini ditransfer atau dimasukin ke sel wadah yang umumnya sel bakteri ya. Biar apa? Biar bisa diperbanyak nih gen targetnya supaya bisa ngehasilin produk yang diinginkan. Sekarang kita bahas produk yang dihasilkan teknik DNA rekombinan, yaitu diantaranya ada insulin sintetis dan juga tanaman transgenik. Pertama, insulin sintetis. Nah, insulin sintetis ini digunain buat pengobatan pasien diabetes mellitus ya. Oke, buat komponen ada gen target berupa gen penghasil insulin dari pankreas, terus vektornya plasmid bakteri. Lalu ada enzim restriksi dan ligase sama sel wadah yaitu bakteri E. coli. Oke, langsung saja kita bahas tahapannya. Pertama, isolasi gen target dan vektor. Untuk gen target nih yang diisolasi itu mRNA. Kenapa? Soalnya kalau DNA eukariotik masih mengandung intron alias segmen yang nggak diperluin. Makanya yang diambil itu mRNA-nya. Yang semua segmennya bakal ditranslasi jadi hormon insulin. Terus mRNA yang udah diisolasi ditambah pakai enzim transkriptase balik, yaitu enzim yang berperan buat ngubah mRNA jadi cDNA. Kenapa kudu dibalikin lagi? Soalnya biar pas nanti kalau digabungin sama vektor yaitu plasmid. Karena plasmid juga DNA ya. Terus vektornya itu berupa plasmid. Plasmid bakteri diisolasi atau diambil. Nah, selanjutnya gen target dan plasmid tadi dipotong pakai enzim restriksi endonuklease yang sama. Habis itu dilem atau digabung pakai enzim ligase supaya kebentuk DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan ini lalu ditransfer ke sel bakteri E. coli dengan berbagai metode. Contohnya bisa pakai bahan kimia CaCl2 atau pakai listrik ataupun pakai gen-gun. Lanjut ya, terus nih supaya kita tahu DNA rekombinan ini berhasil atau enggak, kita seleksi atau screening nih, pakai screening biru putih. Namanya dengan cara nambahin zat tertentu ke kolam bakteri tadi. Nah, terus bakalan ada 3 kemungkinan. Pertama, kalau sel bakteri yang enggak ada plasmidnya itu bakalan ngebentuk plak kayak gini. Soalnya bakteri itu mati, terus kalau sel bakterinya ada plasmidnya aja tanpa gen target, klonnya warna biru. Dan sel bakteri yang berhasil mengandung plasmid yang ada gen targetnya itu tetap berwarna putih. Nah, sel bakteri dengan koloni warna putih ini yang bakalan diperbanyak dengan dibiarkan kembali. Soalnya mengandung DNA rekombinan sehingga bisa menghasilin insulin. Terus nanti insulinnya dipanen atau diekstraksi
terus dipurifikasi atau dimurnikan, lalu dikemas hormon insulin sintetiknya. Nah, selain hormon insulin sintetik, DNA rekombinan juga jadi teknik dasar di tanaman transgenik atau tanaman hasil rekayasa genetika. Contohnya itu jagung BT atau jagung anti hama. Nah, untuk komponen pembuatannya itu perlu gen target berupa gen penghasil racun dari bakteri Bacillus thuringiensis. Terus ada enzim yaitu enzim ligase dan enzim restriksi endonuklease. Lalu untuk faktornya itu berupa plasmid dari Agrobacterium tumefaciens. Dan sel wadahnya itu adalah sel bakteri Agrobacterium tumefaciens. Kenapa? Soalnya bakteri ini itu punya kemampuan buat ngisi pin DNA ke sel tumbuhan. Oke, kita selanjutnya pembuatannya ya. Pertama, isolasi gen target dari Bacillus thuringiensis dan isolasi vektor dari Agrobacterium tumefaciens. Terus potong gen target dan vektor pakai enzim restriksi endonuklease. Lalu gabung pakai enzim ligase supaya kebentuk DNA rekombinan. Terus transfer DNA rekombinan ke bakteri Agrobacterium. Nah, habis itu Agrobacteriumnya dibiakkan dan diberikan ke tanaman jagung. Nah, tanaman jagungnya punya gen penghasil racun ya. Kalau tanamannya digigit sama hama, hamanya yang mati. Kalau udah berhasil gini, nanti tanaman jagung itu diperbanyak pakai teknik kultur jaringan. Biar apa? Biar keturunannya itu juga punya gen penghasil toksin. Oke, lanjut nih. Rekayasa genetika nggak cuma teknik DNA rekombinan aja ya, tapi ada teknik lainnya, yaitu fusi sel atau hibridoma. Hibridoma itu teknik hibridisasi atau penggabungan dua sel dari sumber yang berbeda, yaitu sel limfosit dan sel kanker mieloma, buat ngehasilin antibodi ataupun interferon dalam jumlah yang banyak. Nah, sel yang difusi atau digabung itu kan limfosit dan sel kanker mieloma. Nih, kenapa? Karena limfosit itu kan sel darah putih yang bisa ngehasilin antibodi dan interferon. Terus kalau sel mieloma itu kan sel kanker yang aktif ngebelah, sehingga memungkinkan perbanyakan interferon atau antibodi dengan cepat. Nah, dari pengertian kita udah tahu kalau hibridoma itu diantaranya serum antibodi dan juga interferon. Antibodi itu fungsinya buat menonaktifkan antigen dari patogen atau molekul asing yang masuk tubuh, yang berpotensi bisa bikin kita sakit. Kalau interferon itu protein pertahanan buat nyerang virus atau antivirus ya. Nah, tapi di sini kita fokus ke antibodinya aja nih. Oke, antibodi yang dihasilkan dari hibridoma itu adalah antibodi monoklonal, yaitu jenis antibodi yang cuma ngenalin satu jenis epitop. Nah, epitop itu adalah bagian yang dikenalin sama antibodi dari antigen atau molekul asing kayak bakteri, virus, dan juga sel kanker. Nah, karena cuma ngenalin satu jenis epitop aja, makanya nih kerja antibodi monoklonal ini sangat spesifik ya. Nah, sekarang tahapan teknik hibridoma ya buat menghasilkan antibodi monoklonal. Pertama nih, injeksi antigen tertentu atau masukin antigen kayak virus ke tubuh mencit. Tujuannya supaya sel darah putih limfosit itu teraktivasi dan jumlahnya meningkat. Terus isolasi sel limfosit mencit, kemudian fusi sel limfosit
dengan sel mieloma yang dibantu pakai polietil glikol, sehingga membran selnya bisa nyatu. Habis itu seleksi sel hibrid dengan medium HAT, hiposantin, aminopterin, dan timidin. Tujuannya buat nyari sel yang berhasil mengalami fusi. Kalau selnya itu bisa memperbanyak diri di medium HAT, berarti fusinya itu berhasil ya. Terus screening sel hibrid yang memproduksi antibodi yang diinginkan. Yang kita ambil itu sel hasil fusi yang bisa ngehasilin antibodi monoklonal. Terus kultur sel target, tujuannya itu untuk memperbanyak antibodi monoklonal. Dan terakhir panen dan purifikasi antibodi monoklonalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kamu akan belajar tentang teknik bioteknologi modern yang pakai prinsip teknologi reproduksi ya, meliputi fertilisasi in vitro, terus cloning, lalu inseminasi buatan, dan juga kultur jaringan tumbuhan. Oke, kita lihat dulu ya peta konsepnya. Teknik bioteknologi modern itu kan dibedain berdasarkan prinsipnya, yaitu ada rekayasa genetika sama teknologi reproduksi. Nah, yang rekayasa genetika udah kita bahas ya di video sebelumnya. Berarti kita sekarang belajar teknik berdasarkan prinsip teknologi reproduksi nih, yang terdiri dari fertilisasi in vitro atau IVF, terus cloning sel hewan, inseminasi buatan, dan juga kultur jaringan tumbuhan. Oke, pertama ada fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Nah, in vitro itu artinya dalam gelas. Maksudnya fertilisasi atau peleburan antara sel sperma dan sel telurnya itu terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam media yang berbahan gelas. Nah, fertilisasi in vitro ini bisa dimanfaatkan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan ya. Untuk tahapan atau prosedur dari IVF itu dimulai dari screening atau pemeriksaan awal suami istri. Dari rahimnya, hormon, terus ada enggaknya infeksi, dan juga analisis kualitas sperma. Nah, kalau udah oke nih, tidak ada masalah, berarti bisa lanjut ya. Kalau untuk yang perempuan itu bakalan distimulasi pakai hormon si ovariumnya biar ngehasilin sel telur. Terus uterus atau rahimnya biar bisa menebal nih dindingnya dan siap buat implantasi embrio nanti. Terus kalau udah isolasi sel telur dan juga sel sperma, kemudian fertilisasi di luar tubuh antara sel sperma dan sel telur biar jadi zigot yang bakalan ngebelah dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya sampai jadi blastula. Nah, udah jadi blastula, terus si blastula ini bakalan ditransfer ke rahim ya. Oke, berikutnya cloning sel hewan. Nah, cloning itu merupakan teknik untuk membuat embrio atau individu yang sama persis secara genetik. Nah, cloning yang kita bahas itu terdiri dari cloning transplantasi inti dan juga cloning pemisahan embrio. Dari cloning transplantasi inti nih,
yaitu cloning yang dilakuin dengan memindahkan inti sel donor ke dalam sel telur yang udah dihilangkan inti selnya, sehingga akan diperoleh individu yang genetiknya itu sama persis dengan individu pendonor inti. Soalnya kan materi genetik itu letaknya di inti sel ya. Nah, yang dibutuhin untuk cloning transplantasi inti itu pertama sel donor nukleus, yaitu sel yang intinya atau nukleusnya itu bakal didonorin. Umumnya sel donor itu dari sel tubuh atau sel somatik yang punya inti diploid. Contoh sel kelenjar susu atau kelenjar mamai. Terus sel pendonor sitoplasma, yaitu sel telur yang udah dihilangin intinya. Tinggal di sitoplasmanya aja, dan ada juga individu yang jadi induk titipan sel yang udah diklon. Nah, contoh dari cloning transfer inti adalah domba Dolly. Oke, langsung aja kita bahas proses cloning transfer inti. Pertama, isolasi sel somatik seperti sel kelenjar susu, terus isolasi juga sel telur, dan hilangkan inti selnya pakai pipet. Terus fusi atau gabungkan sel somatik ke dalam sitoplasma sel telur dengan cara dikasih kejut listrik sehingga akan terbentuk sel telur dengan inti 2N atau diploid. Habis itu sel telur dibiarin ngebelah jadi 2 sel, 4 sel sampai jadi blastula. Kemudian blastula diimplantasi atau ditransfer ke rahim induk titipan. Nah, di dalam rahim embrio itu bakalan berkembang sampai akhirnya dilahirin. Nah, individu yang dihasilin itu bakalan identik dengan yang didonorin sel somatiknya, bukan induk yang ngelahirinnya ya.